di Yaman yang seharusnya dia tuh pengen ada niatan di Yaman itu supaya rame tempatnya, tapi kebanyakan orang Islam memang diwajibkan atau disuruh untuk beribadah itu di Ka'bah. Nah, tapi malah di Ka'bah bukan di Yaman. Nah, si Raja Abraha ini merasa iri. Akhirnya dia benci kepada Mekah, kepada Ka'bah. Akhirnya dia serang Datu Ka'bah dengan pasukannya. Nah, karena benci dia, satu, nggak suka adanya ajaran Islam. Nah, yang kedua memang nggak suka pokoknya tersaingi lah, nggak suka tempatnya itu tersaingi karena dia kan raja nih. Tapi bukan termaksud orang Yahudi beliau. Bukan, dia termasuk di luar dari Islam, non Muslim. Oh. Raja Abraha. Nah, dia punya pasukannya itu gajah, dan gajahnya bukan gajah-gajah kayak di kebun binatang kita lihat bentuknya. Gajah Lampung kan ya? Gajah Lampung bukan. Lain ya? Lain. Dia rajanya bener-bener bukan pendidikan ya, pendidikan orang. Ada tuh tulisan juga tuh. Apaan tuh? Gajalah kebersihan. Jagalah. Oh, beda. JAGA. Kebalak loh. Iya. Terus? Nah, jadi gajahnya itu bener-bener kayak dilatih setiap hari, dilatih buat persiapan daripada ketika dia ingin menyerang apapun gitu kan. Nah, jadi gajahnya bukan sembarangan. Akhirnya dia menyerang Ka'bah tuh. Pas ketika dia menyerang Ka'bah sama Allah, nggak dibiarin gitu aja dong. Akhirnya ada di surat ada di surat Al-Fil. Di situ Allah menurunkan bala tentaranya, yaitu melalui burung ababil. Nah, burung ababil yang membawa, setiap burung itu membawa batu bara dari neraka. Nah, dan kalau lu ngelihat di langit pas ketika saat itu bener-bener tidak ada titik cahaya, bener-bener tidak ada titik putih pun, saking banyaknya itu burung menutupi seantrio langit. Nah, dari situ Allah mengirimkan bala tentara dari burung ababil dan melemparkan batu baranya itu ke pasukan gajah Raja Abraha. Jadi kayak seumpama daun yang dimakan ulet. Jadi kebakarnya kayak begitu, meleleh tuh. Nah, karena oleh keangkuhan si Raja Abraha ini, akhirnya Allah langsung memberikan azab seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Terus kembali lagi, jadi kita memasuki bulan Rabiul Awal yang memang mungkin agak telat ya, karena bulan Rabiul Awal sebenarnya sih sudah di bulan yang sebelumnya gitu. Dan memang benar harus diakuin lo, Jis. Ini cuy, lu harus komplain cuy, karena apapun yang buat dia upload kajian agak telat juga, makanya sesuai dengan omongan dia ini. Lanjut. Nah, terus juga kembali lagi, jadi memang kita sudah melewati daripada bulan Rabiul Awal, bulannya Rasulullah, bulannya ketika Rasulullah lahir di bulan tersebut. Nah, jadi insya Allah tema yang akan saya bawakan yaitu tema tentang Maulid atau tentang kelahiran Nabi Muhammad, dan juga ada beberapa kisah-kisah Nabi yang lainnya insya Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad itu pas ketika beliau sebelum menjadi Nabi, nah beliau kan diutus menjadi Nabi dan Rasul itu pas ketika beliau berumur 40 tahun. Nah, jadi kita masih ada umur kita nih, maksudnya mengikuti daripada ajaran beliau. Jadi jangan semata-mata, ibaratnya gini, jangan semata-mata kita tidak berpedoman kepada Nabi Muhammad karena atas dasar beliau Nabi. Enggak, beliau Nabi kan beranjak di umur 40 tahun. Sedangkan kita ibaratnya yang umur belasan tahun, 20 tahunan, dan kita jangan sampai berpedoman bahwa beliau kan Nabi, jadi ya wajar lah kalau benar-benar diagungkan, benar-benar diistimewakan. Tapi kita coba lihat sisi lain, beliau Nabi tapi sama kayak kita manusia. Betul. Nah, sama kayak manusia, meskipun kita tidak bisa mengikuti daripada sunnahnya 100% full, setidaknya kita setengahnya lah, 50% nggak apa-apa, 30% nggak apa-apa, bahkan 1% pun nggak apa-apa kita mengikuti Rasulullah, sunnahnya Rasulullah. Karena kan setiap ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu pasti bakal menimbulkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan itu memang langsung diasuh dan memang langsung tarbiyah itu langsung dibina sama Allah pas ketika Nabi Muhammad dari lahir sampai menuju ke umur kenabiannya beliau.
Nah, jadi sudah banyak tanda-tanda kemukjizatan atau tanda-tanda keistimewaan pas ketika Rasulullah itu dari lahir, dari usia belia, dari usia remaja, usia yang masuk sebelum nikah, bahkan sampai usia 40. Itu sudah ada diistimewakan semuanya itu, dan sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kasus di mana ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, tapi ada aja itu kan namanya netizen ya. Iya. Namanya orang yang mungkin gak senang kan, akhirnya ya udah. Oh, di sana juga ada netizen juga. Bahasa kita netizen lah. Oh iya, siap. Jadi kita kayak ngikutin zaman lah, kontemporer. Iya, iya. Nah, jadi nabi-nabi sebelumnya memang kebanyakan itu kelahiran atau keluaran dari negara-negara yang bukan di luar dari Arab. Karena Nabi Muhammad sendiri dia lahir di Arab atau lahir di Mekah. Nah, kalau kita melihat nabi-nabi sebelumnya kayak Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan nabi-nabi sebelumnya, kebanyakan seluruh nabi itu malah lahirnya atau dia itu asal muasalnya itu bukan dari Mekah, tapi dia di luar dari Mekah, kayak dari Palestina, dari Madinah, dari Mesir. Nah, pas ketika Nabi Muhammad lahir di Mekah dan ada berita bakalan ada nabi terakhir, nabi akhir zaman, nabi yang penutup dari semua nabi ada di Mekah, akhirnya orang-orang Israel, orang-orang Palestina dulu ya, jadi merasa kayak wah, kayak merasa tidak diistimewakan gitu, merasa tidak diistimewakan, negara yang dia sedang duduki itu bukan termasuk negara yang diistimewakan. Tapi kenapa jadi jatuhnya di negara Mekah, bukan negara dia, yaitu negara Palestina yang sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa. Nah, Allah ada maksud lain. Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, di negara Mekah? Karena di situ segala bentuk macam apa ya, jahiliyah, kebodohan, yang mana waktu itu sebelum masuk ke sini kajian udah diterangin kejahilian atau kebodohan umat waktu itu, sampai bahkan batu disembah, roti disembah, dan kayak kebodohan atau kejahilian yang banyak banget itu, supaya untuk mengurangi atau membasmi daripada perbuatan tersebut. Nah, Allah menurunkan Nabi Muhammad kenapa di situ. Terus kenapa sih kalau misalkan Nabi Muhammad diturunkan di Indonesia, atau lebih tepatnya di Jawa Barat lah. Iya. Ibaratnya kita kan ini lagi ibaratnya. Jadi pas ketika Nabi Muhammad lahir di Jawa Barat atau ditempatkan di Jawa Barat, yang ada Nabi Muhammad bukan dicaci maki atau bukan dihina, tapi malah disuguhkan. Hayo mangga kalebet. Jadi kan saking Indonesia saking rasa tata krama itu tinggi. Nah, makanya beliau diturunkan di kota Mekah yang orang-orang itu keras, tegas, batu. Susah banget dibilangin kan, akhirnya Allah menurunkan Nabi Muhammad di kota Mekah. Nah, terus lanjut lagi. Jadi pas ketika Nabi Muhammad sebelum memasuki umur 40 tahun, umur kenabian beliau, dari semenjak dia lahir sampai umur 40, benar-benar itu dibina, benar-benar ditarbiyah dalam bentuk apapun. Bahkan ada satu kisah yang mana ketika beliau lagi asik-asik main nih, biasalah usia belia, kayak usia anak SD kelas berapa ya, 4, 5 atau kelas 3 gitu ya. Ketika beliau asik-asik main, ternyata beliau ditemui oleh seorang yang asing, jarang bahkan tidak ada di kampung tersebut. Nah, beliau diajak sama orang tersebut, lagi anak-anak main nih, diajak sama orang itu ke satu tempat yang mana tersembunyi. Di situ hati beliau atau hati ya. Jadi hati beliau benar-benar disucikan, dibersihkan. Walau alam ya. Kalau dalam konsepnya itu kayak gimana, bentukannya gimana, pokoknya hatinya itu dibersihkan. Mungkin hatinya itu diambil sama orang tersebut lalu dibersihkan, dan benar-benar bahwa anak tersebut bakalan menjadi suatu orang yang bakal menjadi pandangan untuk semua orang, bakalan menjadi pedoman untuk semua orang nih. Akhirnya hati anak kecil tersebut dibersihkan, dan ternyata orang itu malaikat. Nah, dari kecil emang benar-benar sudah dibina sama Allah langsung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dengan sallallahu alaihi wasallam itu sama aja. Kan ada yang bilang nih, Allahumma sholli ala Muhammad. Kan ada yang bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Enggak, bukan. Oh, bukan. Apaan? Kan Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala
Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, kayak gitu iya, ya. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli wa sallim alaihi gitu kan. Tapi ada juga yang bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, jadi itu gimana tuh, Bro? sama sebenarnya, cuman beda penempatan daripada kalimat. Kan tadi yang pertama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, dengan sallallahu alaihi wasallam. Sama aja sebenarnya, hanya dibedakan kalimat tersebut. Sallallahu alaihi Wassalam. sallallahu alaihi wasallam, 3 kata. Terus yang pertama Allahumma sholli wa sallim alaihi, 3 kata juga. Iya. Hanya perbedaan daripada 3 kata doang. Artinya sama juga. Menyelawatkan atau mensejahterakan daripada nama beliau, sama intinya ke situ-situ juga. Junjungan Nabi Muhammad. Junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pas ketika Nabi Muhammad itu dia sudah memasuki daripada ke umur 40 tahun, ke umur nabianya beliau. Jadi itu benar-benar baru benar-benar kayak di press banget itu. Karena dakwahnya itu emang benar-benar kerasa pas ketika beliau sudah menjadi nabi. Karena ibaratnya kita yang titel tidak punya apa-apa dengan teman kita yang ada titel, itu bakalan dipandang yang ada mata. titel dong. Iya. Ya, karena kita nggak dipandang nggak punya titel, sedangkan teman kita ada titel. Itu pandang sebelah mata kan, Gus? Dipandang sebelah mata. Gini nih. Picek. Kan pandang sebelah mata. Picek loh. Bukan begitu. Ini kan ibarat kata. Pandang sebelah mata enggak gini. Enggak. Oh, Begini. Ibarat kata. terus Nah, terus jadi kayak benar-benar pas ketika dari awal pas ketika Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW dia dakwah dan belum masuk ke umur kenabiannya beliau, dia kan memang sudah terkenal kayak jujurnya, makanya kan beliau disebut dengan Al-Amin, orang yang jujur. Terus juga Fatona orang yang bijaksana. kalau butonanya Ini Fa, bukan Pak Fatona. Butona, Fatona. Terus tablik itu menyampaikan. Nah, dakwah. Nah, jadi beliau itu emang sudah semenjak dari usia remaja, usia pas ketika beliau sistem dakwahnya beliau itu dengan cara berdagang atau berniaga. Nah, itu dia tablik menyampaikan. Terus jujur. Terus juga Fatona, maksudnya bijaksana. Nah, jadi dari sebelum beliau masuk ke umur kenabian, beliau sudah dicap baik oleh masyarakat, sudah benar-benar maksudnya udah dipandang baik sama masyarakat nih, udah disorot baik nih. Nah, apalagi pas ketika beliau langsung ditunjuk sebagai nabi dan rasul pas di umur 40. Dan pas ketika beliau udah masuk ke 40 itu dan wafatnya di umur ada yang bilang 62 tahun, ada yang bilang 63 tahun pas ketika wafat. Jadi itu sebenarnya kita ngambilnya 60-an lah. Ataupun memang sudah masuk di 70-an, ada orang yang mungkin umurnya 70-an, berarti itu bonus lah buat orang itu kan. Karena kan umat-umat kesini dia pasti bakalan menyusut, bakalan beda gitu kan. Kenapa? Soalnya kalau kita melihat kisahnya Nabi Muhammad, nabi yang kalau kata kita tuh nabi yang pemain basket apa tuh? tinggi. Oh, Bener kan ya? besok. Kan kebanyakan pemain basket itu pasti anak orang-orang tinggi-tinggi tuh. Nah, nabi pemain basket, nabi siapa itu? Habis siap? Maksudnya nabi tinggi. Oh, nggak tahu gua. Nabi yang